United Tractors melihat opportunity buat mereka untuk masuk ke mineral aset non coal yang seperti tadi saya bilang nikel, kemudian iron bisa, kemudian copper juga ya, bahkan ngelihat gold lagi juga tetap kita lihat walaupun kita sudah punya gold. Intinya ya semua yang di luar batu bara dan apalagi itu yang menunjang EV ekosistem ya, supaya kita juga bisa mempunyai ekosistem yang kuat, terutamanya itu untuk menunjang battery supply chain ya di Indonesia. Oke, noted Bu Tira. Ada pertanyaan lagi mengenai data center yang recently Astra juga masuk ya Bu ya. Ini kedepannya rencana Astra untuk data center ini bagaimana Bu Tira? Ya, untuk data center ini kami berpartner dengan Equinix, dan ini mereka adalah partner kelas dunia, dan kami juga bahagialah, artinya Equinix memilih Astra untuk menjadi partner lokalnya di Indonesia, dan kami melihat bahwa memang potensi colocations market di Indonesia ini kan masih besar ya, bahkan potensi kedepannya mungkin untuk hyperscale market juga besar, tapi memang di JV ini akan banyak di-lead oleh partner kami karena mereka memang yang memiliki kompetensi dan expertise-nya di sana. Astra tentunya dengan local knowledge kita mengeksekut bisnis di Indonesia, kita berharap akan nanti bisa juga menciptakan sinergi sehingga JV ini nanti akan bisa memperbesar market share-nya juga di Indonesia. Jadi fokus saat ini adalah kami akan menyelesaikan dulu pembangunan untuk data center tersebut yang rencananya insya Allah semester 2 tahun 2024 kalau saya nggak salah ya, Mer, please correct me if I'm wrong, Mer, kalau nggak salah sih 2024 semester 2 itu rencananya. Fokus kami akan di sana, dan harapannya ya dari sana nanti ya kita lihat perkembangannya ya, di mana kami masih optimis lah untuk pasar data center di Indonesia ini, dan mudah-mudahan Astra nanti bersama partner ya bisa menjadi pemain utama di market ini. Oke, ya noted Bu Tira. Mungkin dari Mbak Mary ada yang ingin ditambahkan? Sudah benar, waktu selesai konstruksinya diperkirakan di tahun 2024 semester kedua. Mbak Tira, Bu Tira, ini ada pertanyaan dari YouTube barusan masuk nih. Bagaimana dengan growth story Astra Grafia? Oke, untuk Astra Grafia ini memang in terms of contributions kecil ya dibandingkan mungkin bisnis-bisnis Astra seperti otomotif, kemudian jasa keuangan atau komoditi bisnis, tapi tentunya growth-nya akan mengikuti juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena Astra Grafia ini fokusnya kan documents, IT solutions and office solutions yang based on printing and digital solution. Dan tentunya kalau ekonomi kita bertumbuh, kami harapkan ya demand terhadap kebutuhan office solution, kemudian IT solutions itu akan bertumbuh, dan Astra Grafia juga bisa berpartisipasi di sana ya untuk bisa berkontribusi lebih lanjut. Astra Grafia ini banyak juga mensupport grup Astra, Bu Rita. Jadi mereka sudah lama mensupport grup Astra, tapi di luar itu juga mereka punya customer lain, company juga ya, kemudian dari customer government juga ada dari government side. Jadi ya pertumbuhannya akan inline dengan pertumbuhan industrinya itu sendiri ya, karena pemainnya sih menurut saya ya masih cukup oke, level kompetisi untuk Astra Grafia ini, dan ya walaupun secara kontribusi memang kecil, tapi ya sejauh ini mereka masih konsisten membukukan profitability yang baik dan memanage operational excellence-nya dengan baik, dan mereka juga terus melakukan upaya-upaya cost efficiency untuk memaintain margin usaha yang baik buat bisnisnya. Oke. Terus mungkin ini ada sedikit pertanyaan juga Bu dari saya. Ini mengenai yang katanya Isuzu itu akan memindahkan produksi dari Thailandnya ke Indonesia. Ini akan kemungkinan akan menjadi katalis yang positif untuk auto kali ya Bu ya?
Ya, ya Bu Rita, pertama terkait dengan berita tersebut, belum lama rasanya minggu lalu itu Pak Agus Gumiwang juga sudah menyatakan kembali ke media, ke publik, bahwa yang dimaksud beliau ketika itu adalah sebenarnya kalau kita baca rilisnya itu ini adalah pabriknya UD Trucks. Kan UD Trucks juga udah diakuisisi oleh Isuzu ya. Jadi ini adalah pabriknya UD Trucks, dan untuk case ini di Indonesia sebenarnya sudah terjadi. UD Trucks itu sudah juga di assembly di Indonesia, Bu Rita. Nah, yang akan terjadi adalah dari pabrik UD Trucks itu nanti akan dipindahkan ke pabrik yang baru, pabrik Isuzu yang di Karawang. Jadi akan juga diproduksi di sana gitu ya. Dan harapannya tentunya dengan rencana ini ke depannya lokal kontennya juga akan semakin terus bertambah. Jadi itu Bu Rita. Jadi bukan Isuzu-nya tuh akan mindahin gitu, bukan seperti itu. Jadi udah di-clarify oleh Pak Agus juga bahwa yang terjadi itu artinya memindahkan pabrik yang saat ini kalau saya nggak salah di Gaya Motor ya, Gaya Motor, kemudian akan dipindahkan nanti ke pabrik yang di Karawang. Pabriknya itu sudah ada, Bu Rita. Jadi sudah terjadi. Nah, tinggal nanti ke depannya yang juga diharapkan pemerintah, produksinya akan terus naik, lokal kontennya juga akan bertambah gitu, bahkan juga bisa nanti berkontribusi juga untuk meningkatkan ekspor ya dari Indonesia. Oke, menarik. Oke, mungkin sekarang aku rasa kayak Q&A-nya udah banyak yang kita udah bahas ya, Mbak Tiara ya. Jadi mungkin Mbak Tiara bisa share. Kebetulan baru di upgrade nih, dari tadi saya mau nanya upgrade-nya nih baru tanggal 16 ya kemarin ya. Jadi mungkin bisa bantu juga ke teman-teman gimana sih view-nya dari BCA Sekuritas tentang tentang Astra ini. Ya, thank you Cirita. Kalau dari BCA Sekuritas sendiri, kita melihat Astra itu, again tadi saya sempat mention salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia yang menurut kami bisnisnya sangat-sangat well diversified dan saling melengkapi. Tadi juga sudah dipaparkan ya bagaimana Astra itu menurut kita lumayan agile dalam menghadapi kondisi perekonomian di Indonesia. Jadi ketika tahun ini harga komoditi itu trennya itu cenderung menurun. Kalau di tahun lalu itu kan harga coal price rata-rata itu kan bisa di atas 300 ya. Sekarang itu mungkin year to date sudah di bawah 250. Jadi menurut kita dari sisi itu Astra itu masih bisa bergerak ke sektor bisnis lainnya. Untuk tahun ini sendiri kita lumayan confident Astra itu masih bisa tumbuh di sektor two wheelers motor. Kalau kita lihat per Mei kemarin year to date itu angka penjualan motor industri itu sudah di angka 2,7 juta units, itu naik sekitar 40% secara year on year. Astra sendiri, kalau kita track selama beberapa tahun terakhir, market share di motor itu lumayan stabil di atas 70%. First quarter sendiri market share di 79%, dan menurut kita kenaikan, tapi mungkin juga saya harus mention juga untuk di beberapa bulan sebelumnya ini, sampai dengan awal tahun lalu mungkin market two wheelers itu masih dibayang-bayangi dengan isu supply chain yang agak sedikit tersendat, sehingga penjualan motornya itu juga belum bisa strong recovery secara kuat kalau dibandingkan dengan four wheelers. Jadi ceritanya untuk tahun ini itu kita lumayan confident isu itu sudah mulai membaik, sehingga penjualan motor industri tahun ini itu juga sudah mulai membaik. Dan Astra sebagai 80% market share juga tentunya pasti akan benefit ketika penjualan industri di Indonesia itu secara domestik meningkat. Kalau kita lihat secara data financing, itu kurang lebih kan orang kalau beli motor di Indonesia itu kan 80%-nya masih nyicil ya, masih menggunakan cara installment ya. Jadi kalau kita track data financing melalui multi finance di Indonesia, itu mulai dari November, Desember sampai dengan tahun ini itu trennya meningkat ya, kalau kita track data dari OJK. Dan ini juga inline dengan data penjualan sepeda motor yang kelihatannya memang trennya sudah mulai membaik dari akhir tahun lalu. Jadi dari data financing, Astra itu kan FIF Group lumayan besar ya. Kalau kita lihat market share-nya FIF Group di tahun lalu itu untuk pembiayaan motor yang baru itu market share-nya kurang lebih sekitar 31%. Untuk pembiayaan sepeda motor di segmen motor bekas itu market share-nya di sekitar 55%. Jadi
menurut kita ketika penjualan motor ini membaik dan orang itu membeli motor masih menggunakan installment, sektor financing Astra ini juga akan tentunya diuntungkan oleh kondisi ini gitu. Jadi dari situ kita melihatnya agility-nya Astra dalam menurut kita dalam mengikuti kondisi ya. Jadi ketika judul kita itu when one falls another rises. Jadi ketika segmen komoditinya mungkin terlihatnya tidak begitu sebagus tahun lalu, tapi tahun ini masih ada sektor yang masih bisa bersinar gitu ya, kalau bahasa kita, yaitu adalah segmen two wheelers. Kalau untuk di four wheelers sendiri, kita juga setuju ya sama pendapatnya Astra, mungkin karena tahun lalu itu pertumbuhannya lumayan kuat karena recovery juga, jadi tahun ini mungkin ekspektasinya harus lebih di-maintain, tidak bisa double digit growth seperti tahun lalu. Tapi saya sukanya sama Astra itu juga karena di segmen alternatif car, kalau kita sebutnya alternatif car itu yang tadi kita sebut isinya adalah hybrid, battery EV dan plug-in hybrid ya, PHEV itu di dalamnya itu kurang lebih sampai dengan bulan Mei penjualan domestik itu kan di sekitar 16.700 dan 77.000 unitsnya itu adalah Zenix Hybrid, jadi sekitar 43% pangsa pasar Astra di segmen alternatif car ini. Jadi menurut kita, walaupun mungkin penjualan mobil ini kesannya itu Stabil, tidak bertumbuh di tahun ini, tetapi kita lumayan confident kalau Astra ini setidaknya mampu untuk mempertahankan pangsa pasar di bisnis mobil gitu. Traction dari hybrid itu kan lumayan bagus ya kemarin, hopefully untuk penjualan Cross ini juga, Yaris Cross, terutama untuk hybridnya juga bisa mengikuti. Ya, kalau untuk saham sendiri dari secara valuasi, kemarin kita juga udah sempat hitung-hitung untuk core profit ini maksudnya net profit di luar nilai investasi Astra ya, seperti Goto itu kita keluarkan, jadi ini yang pure untuk cash profitnya Astra. Itu mungkin kalau kita hitung-hitung tahun ini Astra masih bisa mempertahankan core profit di sekitar 30 triliun. Itu kesannya stabil ya dibandingkan tahun lalu juga di sekitar situ untuk core profit. Valuasi menggunakan proyeksi kami itu mungkin akan transit di sekitar 9 kali 2023 PE, di mana historically itu Astra tradingnya masih di atas itu ya, di sekitar 13-14 kali. Jadi untuk di level sekarang menurut kita secara saham menarik untuk Astra ini ya, untuk investor ya, masih dengan story masih ada, kemudian growth masih stabil, paksa pasar stabil, tetapi valuasi saham juga kita menurut kita masih di bawah rata-rata. Target price kita sendiri di 7.800 per lembar, itu kurang lebih sekitar 10,5 kali 2023 PE sih. Rekomendasi kita masih buy ya untuk di harga sekarang ya. Mungkin itu dari tim saya, Cirita. ya. Oke, mungkin dari Bu, mungkin kayak kita udah hampir di ujung nih daripada acara, mungkin atau enggak Bu Tira bisa kasih statement dulu untuk teman-teman sebelum nanti saya tutup dengan technical, dan mungkin nanti dari tim BCA juga mau share beberapa insight juga ya dari BCA Sekuritas. Mungkin kita ke Bu Tira dulu kali untuk memberikan closing statement, atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman investor di sini, Bu.